Halo semuanya, saya Ervina Dwi Apriani dari Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya akan menjelaskan materi tentang otak. Apa itu otak? Otak adalah organ yang berada di kepala sebagai pengendali semua fungsi tubuh manusia. Otak juga membuat manusia bisa berpikir dan memecahkan masalah. Organ ini tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang saling terhubung. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut selaput otak atau meninges, dan tulang tengkorak serta terhubung ke saraf tulang belakang. Selanjutnya, otak memiliki 3 bagian utama. Yang pertama ada otak besar atau cerebrum. Cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak, dan terbagi menjadi 2 bagian yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Otak besar dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada lobus frontal di bagian depan, yang kedua lobus parietal di bagian atas, yang ketiga lobus temporal di bagian samping, dan yang terakhir ada lobus occipital di bagian belakang. Yang kedua ada otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus occipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki 2 belahan. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Yang ketiga ada batang otak atau brainstem. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama, yakni otak tengah, pons, dan medula oblongata. Selanjutnya bagian otak penting lainnya. Yang pertama ada cairan cerebrospinal. Cairan ini berwarna bening dan jernih, yang mengelilingi dan melindungi otak serta saraf tulang belakang. Selain untuk melindungi otak dan saraf tulang belakang, cairan ini juga berfungsi untuk membawa nutrisi melalui darah ke otak, serta menghilangkan produk limbah atau sisa metabolisme dari otak. Yang kedua ada meninges, lapisan atau membran tipis yang berfungsi untuk menutupi dan melindungi otak dan saraf tulang belakang. Yang ketiga ada corpus callosum, seikat serabut saraf yang terdapat di antara belahan otak kiri dan kanan. Serabut saraf ini menghubungkan dan memungkinkan komunikasi antara kedua belahan otak tersebut. Yang keempat ada talamus, yaitu struktur dari otak tengah yang memiliki 2 lobus atau bagian. Talamus bertindak sebagai pemancar untuk hampir semua informasi yang datang dan berjalan di antara otak dan seluruh sistem saraf di tubuh. Dan yang kelima ada hipotalamus, yaitu struktur kecil yang berada di bagian tengah otak, tepatnya di bawah talamus. Fungsinya untuk mengendalikan suhu tubuh, sistem reproduksi, tekanan darah, emosi, nafsu makan, pola tidur, dan juga produksi hormon. Kalau kita berbicara mengenai kerja otak secara umum, otak memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, formatio reticularis, yaitu terletak di batang otak, fungsinya untuk memberikan kesadaran dan kewaspadaan kepada manusia. Jadi memberikan kita rasa waspada dan memberikan perhatian. Yang kedua ada posterior cortex, terletak di otak bagian atas sebagai korteks penerima rangsang untuk menyimpan rangsangan yang kita terima. Dan yang terakhir ada frontal cortex, berfungsi untuk mengkoordinasi seluruh rangsang gerakan manusia untuk menuju otot atau ke bagian tubuh yang lain, atau juga memberikan respon terhadap rangsang. Jadi jika kita melakukan gerakan, frontal cortex kita ini akan bekerja. Hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih.